Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini ada Riang Biru sama Bro Ayung, Bro Ayung Sabana. Kayak nama radio ya, nama udara radio. Nah, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol masalah horor yang sebenarnya ya Gak horor banget. gak horor banget sama. Bukan ngobrol sih, gue lebih jatuhnya kayak ngedengerin doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita selip-selipin lah obrolan kayak gitu ya. Gue masih tahap berpikir, masih tahap merencanakan gitu untuk mengubah nama channel ini menjadi ngobrol aja gitu, ngobrol horor. Kayak yang kemarin Jadi lo nanti enakan nyapanya kawan-kawan ngobor sekalian gitu, bukan kawan-kawan Riang Biru. Kalau Riang Biru kan ntar kawan gue doang gitu kan. Iya juga ya. Nah, kawan ngobor gitu, itu kayaknya lebih asik, lebih enak gitu ya. Udah Bro Ayung, langsung aja Bro Ayung, silakan. Baik, terima kasih. Kirain tadi pembukanya agak panjang gitu, ngurangin durasi lumayan. Oke, aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali lagi sama diriku dan Mas Riam tentunya. Ini langsung aja ya, mata bawain sebuah cerita. Kawan-kawan ngobor udah disebutin belum? Iya, kawan-kawan ngobrol. Kawan-kawan ngobor ya. Nah, ini sebenarnya cerita udah lama sekali aku dapat, sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu di. Tapi 10-12 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2009-2010 ya. itu aku pernah pulang kampung. Biasa kalau pulang kampung. Ini kampung lo yang mana? Kampung yang di sini. Oh, waktu itu masih di Bekasi. Iya, sering banyakan di sana. Kalau misalnya pulang kampung paling seneng itu datengin orang-orang sepuh. Mumpung mereka masih ada gitu, honeymoon, cerita-cerita orang tua itu kan banyak wejangannya, banyak pengalaman yang menarik. Nah, itu tanpa sengaja waktu itu adalah cerita horornya gitu, Bi. Nah, ini mau tak share ke teman-teman. Itu jadi aku itu bertandang ke rumahnya Mbah Sabar. Gue kakinya ke sini ya, sorry. Boleh. Bagus di kamera, Bi. Biar enak aja ya, gue ngeliatnya ke sana, nggak nengok begini capek leher. Itu Mbah Sabar. Mbah Sabar. Aku datang ke rumahnya Mbah Sabar. Dia itu kalau masalah cerita wayang, cerita apa tuh ahlinya pokoknya. Dan pastinya sabar ya orang. Ya, dan orangnya juga sabar. Jadi kalau mau mendapatkan cerita, mau mistik, mau perjuangan, mau apa, dia ngalamin perjuangan. Bahkan dia pernah jadi tentara Hego. Dia pernah menangi gitu kata orang Jawa di sini tuh ada satu orang itu yang ya mungkin cukup familiar untuk warga sini, terutama yang udah sepuh-sepuh gitu ya. Namanya Pak Broto. Itu kayak gitu sampai ya di usianya yang udah senja waktu itu tetap setia pakai bajunya tuh baju veteran kayak gitu. Iya, pakai ini ya, baju apa namanya? Warna hijau begitu. Baju kayak Soekarno ya, seperti itu ya. Safari. Nah, itu namanya Wak Sabar, Mbah Sabar aku bilangnya begitu. Dia diparingi, dikasih umur panjang juga, nyampe mau 100 tahun, bahkan lebih mungkin. Dia enggak, kalau orang dulu lahir tahun berapa lupa, nggak inget. Iya, pencatatannya enggak. Pokoknya dia udah sepuh banget, tapi alhamdulillah masih punya badan yang sehat, masih seger, ingatannya juga masih tajam, masih bisa mengingat masa lalunya dia. Dan ini sebuah cerita yang pernah dialami saat beliau itu usianya 15 tahun, Bi. Sekitar 15 tahunan. Masih remaja ya. Tapi remajanya orang dulu karena sering bantu di sawah, sering ini itu, udah gede tinggi, Bi. Dan dia memang packagingnya gede tinggi orangnya. Nah, seusia mau senja seperti itu, sudah senja begitu aja dia nggak bungkuk. Cuma sedikit lah bungkuknya itu. Nah, ini kisah itu pada saat dia itu dapat tugas dari atasan. Waktu itu ada di pergerakan dan persiapan buat kemerdekaan lah, untuk kesananya gini. Itu dapat tugas, ini kan dia waktu itu ada di bilangan Brebes. Itu mau dapat tugas ngirimin surat, Bi. Itu dapat tugas sama kawannya itu 4 orang. Jadi 4 orang sama dia. Itu harus nyampain surat ke, jadi kurir begitu. Jadi kurir itu ke daerah Slawi Wetan. Aku nggak mau ngomong sebut namanya, tapi itu ada surat penting yang harus dikirim ke sana. Tapi biasanya kalau misalnya
ada buat dia jadi kurir dan lain-lain itu biasanya malam. Ini mendadak jam 4 sore dikasih surat harus selepas Isya udah ada kabar lagi. Pokoknya selepas Isya udah nyampe ke sana seperti itu. Nah dulu itu kalau nempuh ke sana jalan kaki, dan karena memang siang hari kata Mbak Sabar lebih baik malam. Yan panggil aku Yan. Gitu. Jadi kalau malam itu enak ke sana itu kita mau jalan kaki lewatin kebun hutan nyebrang kali nggak ada orang lewat. Jadi lebih nggak keendus. Kalau siang hari itu sore itu lebih repot. Jadi tetap dia nyari jalur-jalur yang nggak dilewati orang, ya terhindar dari mata-mata seperti itulah kan. Jadi ada yang dari pihak asing juga, yang dari pribumi yang membelot kan banyak. Akhirnya dia itu dengan susah payah siang hari lewat kebun tebu itu kayak yang dicerita kemarin, tengahnya tebu, terus nanti lewat kali nyemplung berenang seperti itu, nggak lewatin jembatan nanti terus melipir sampai tempat yang dituju itu di Selawi Wetan aja itu sampai maghrib lebih dia baru sampai sana. Itu katanya di sana sambutannya iyalah dari Brebes kan lumayan jauh. Iya, itu aja kali orang dulu cepet jalannya gitu ya, karena nggak jalan umum sih lewatnya. Itu katanya di sana ya kita itu langsung disambut, disuguhin air putih, itu ngambil dari gentong langsung di pojokan ruangan, masih bilik bambu-bambu begitu, udah seger banget, enak banget, seneng itu. Itu sampai sana kayaknya kita tugas sudah selesai, nyampe sana seneng banget dikasih makanan itu sepotong singkong udah alhamdulillah seneng banget kita dapat penghargaan dari pihak sana gitu. Tapi yang di luar dugaan mereka ngasih surat balik dan harus segera sampai ke Brebes. Kata dia begitu. Jadi kita nggak punya waktu lama untuk leha-leha di situ, istirahat dulu. Ini kan capek jalan kaki walaupun udah biasa. Dan tadi yang nggak tak sampaikan sama aku, mereka pun pakaiannya master kayak orang biasa begitu sama sekali, bukan potongannya memang dia setelannya kayak kalau di sini apa ya kayak ya seperti itulah undercover begitu Jadi pas pulangnya ke sini jatuhnya kan malam, harus disampaikan ke sana segera, disampaikan ke Brebes segera. Mereka akhirnya pamitan, terus ini nggak boleh pakai cahaya sama sekali. Jadi saking pentingnya surat itu, dia cuma ngandalin cahaya bulan waktu itu. Bulannya terang, terus bintang itu ada di sana, kita ke sana. Pokoknya kalau kita menggak-menggok kemana nyari jalur aman, ketemunya harus di sana itu bebas gitu. Nah ini mereka orang dulu jago navigasi. Iya, mereka itu berempat runtung-runtung jalan begitu mendek-mendek. Kalau kayaknya ada lampu berarti ada orang. Titik ini biasanya ada kerumunan, ada yang lain-lain, itu di luar begal juga ada begitu. Itu alhamdulillah mereka dari Selawi Wetan itu ngelewatin Sungai Gede. Itu ada sungai itu Ya itu emang sungai dari dulu. Iya, itu mau ngelewatin Sungai Gede, mereka itu harus ada yang tikungan seperti ini kayak letter O. Mereka itu dari sini mau nyebrang, swimming, berenang, mereka harus berenang. Itu mereka udah telanjang bulat ininya, emang dia telanjang baju mereka semua kayak rakyat gitu. Celananya kan yang segini, itu udah dipegang begini, nggak jadi karena itu dengar suara dari seberang, berarti dari tekukan begini itu kayak ada suara kerumunan rame begitu apa, tapi nggak ada suara desingan peluru dan lain-lain. Akhirnya Mbak Sabar kala itu bilang, kose sabar gitu. Iya sabar kose apa kayak diringokna didengerin ada apa itu. Akhirnya itu mereka mindik begitu nembus semak-semak begitu meliatin. Itu berarti pinggir kali persis itu ada semak-semak kayak pohon-pohonan kecil segini lah. Mereka berempat itu mukanya begini, nonton sebenarnya itu ada apa, tapi di luar dugaan. Ternyata di situ apa yang Mbak Sabar lihat itu ada arak-arakan, rame banget Jadi yang di depan itu ada model kayak ya ini karena aku minta cerita mistik itu kan. Itu diceritain yang di depan itu modelnya angel-angel katanya, susah-susah. Jadi jalannya ada yang begini-begini, mukanya itu bukan kayak manusia yang di depan. Nanti di belakangnya lagi kayak
kavalerinya ada, pakai berkuda begitu. Itu senjata lengkap apa, tapi senjata-senjata kayak kerajaan, Bi. Nah terus ini apa, Bi? Suara kayu, Kayu orang kerja. Nah ini itu pakaiannya begitu, itu sampai bersap-sap, jadi apa ya, berlapis-lapis itu pengawalannya begitu. Dan yang paling bikin mereka ini bukan manusia jelas. Parade itu ya. Itu kayak parade, bener-bener rame. Itu jalanannya halus banget, Bi. Itu kayak ada jembatan kayak flyover kalau sekarang mungkin ya. Itu halus, ada pegangan apa namanya kiwa tengahnya itu, samping-sampingnya itu ada. Tapi mereka aku ngomong aspal, Mbah. Bukan. Tapi halus pokoknya begitu. Tanah tapi halus, tapi nggak berdebu. Itu diarak-arakan begitu. Sambil ya kadang-kadang kalau di sini siap atau apa gitu ya, terus jalan begitu, ada suara-suara tapi bahasanya aneh, kata nggak bisa dicerna sama Mbak Sabar sama kawan-kawannya. Itu ternyata di bagian rada belakang begitu ada keretanya, Bi. Ada kereta, kalau di sini mirip kereta-kereta yang di Jogja lah begitu. Tapi semua kereta kuda. dari emas. Kereta kuda. Emas berarti kereta kencana. Kencana, iya. Itu di depannya yang narik itu kudanya ada jumlahnya 4. Dengan semua pengawalan ketat, paling ketat itu di situ. Itu pengawalan gede-gede, tinggi, ganteng-ganteng, bersih. Ada yang baju putih khusus. Itu mereka ngeliatin, bar, menang, aja berisik, katanya gitu. Bar, apa ki bar, malu apa bar? Itu yang lainnya ada yang namanya Warto. Jaraknya berapa jauh? Jauh, Bi. Ada 50 meteran. Oh, berarti ini kelihatannya nggak tinggi ya? Tapi itu kayak di flyover. Kayak di seberang sungai kayak gitu iya, ya? dia menyeberangi sungai jalan itu. Jadi dari arah Kulon mau Ngetan. Oh, iya. Jadi itu ada kayak dang itu. Ya kayak parade kamu bilang begitu. Jadi dari awal mereka itu pas ngelihat, itu pas mereka ada di yang paling depan itu di tengah-tengah jembatan. Jadi praktis semuanya itu diikutin oleh mereka sampai selesai arak-arakan itu. Nah ini bar ratu apa bar? Ini kok ada kereta kencananya barang gitu. Kayak menengok udah, ini bukan bangsa kita pasti. Itu padahal katanya Mbah Sabar itu kita juga deg-degan, ngeri juga, kok ini pemandangan yang beda, tapi rada buat hiburan karena dalam tekanan sih ya, peperangan begitu. Nah ini pas lewat dikiranya menurut Mbah Sabar dan lain-lain, mereka itu nggak ada yang kita ngintip, katanya begitu. Nggak ada yang sama sekali, Bi. Mereka asik, masih dalam kesibukannya mereka masing-masing. Itu di kereta kencana udah pokoknya hebat banget, megah banget kereta kencana itu. Ada tirainya juga. Itu ada ratu di situ, katanya untuk cantiknya naudzubillah. Yang jelas packaging itu ya. Packaging. Iya, itu pas lewat itu dari sana anteng dia di dalam sendiri. Nah pas lempengannya mereka lihat begini ini, Bi, ngelirik ke arah 4 orang itu. Itu yang bikin kayak jantungnya dilucutin, dicopot. Itu katanya ngelirik begini, pelan banget ngelirik, itu senyum ke 4 orang itu. Jadi senyum itu pertanda baik, tapi buat mereka malah justru seremnya di situ. Serem kayaknya ngelirik, karena ketahuan gitu. Iya ketahuan. Biar wis menengok, kita udah kepergok mau lari kemana gitu, perasaannya tuh kayak gitu ya. Seakan-akan, tapi di dalam batinnya Mbak Sabar waktu itu dia bilang, maaf Nyai, kita nggak sengaja, dia bilang gitu dalam bahasa Jawa tentunya, tapi nggak terucap. Tok piye to, wis meneng tunggu nih baik, meneng itu sampai mereka itu arak-arakan selesai. Itu yang bikin menarik Mbak Sabar, katanya arak-arakan itu selesai, di belakang itu kan jalan dipijak. Setiap pijakan mereka selesai, jalannya ikut hilang. Berarti aku bayanginnya pas di atas air itu ya, itu sini arak-arakan, sini putus berarti gitu ya. Itu seperti itu katanya. Oh, itu jembatannya berarti aslinya nggak ada. Nggak ada. Oh, cuman itu nggak ada. Mereka lewat seolah-olah di situ ada jembatan. Ada jembatan, ada jalan khusus dan mereka lewat, jembatannya ikut habis. Tapi sejauh mata memandang mereka kan nengok sampai ke belakang begini ya, masih ada sono terang. Terang tapi di blok yang mereka lewati itu sananya udah gelap semua seperti itu katanya. Akhirnya piye iki bar?
ya pieneh, alhamdulillah ya kita nggak ditangkap gede-gede begitu, itu bukan manusia itu. Ya wis, yuk kita lanjut. Mereka lanjut, Pi. Dan mereka lanjut, tapi ada satu namanya siapa waktu itu aku lupa ininya, siapa kawannya Wasabar itu ngindilin ke sono ngikutin, Pi. Ngikutin tapi dari jalur kita pinggiran kali itu si taruhlah namanya Warmo gitu ya. Warmo di bar. Lah ini tadi ada Warmo. Oh, sono itu mungkin ngikutin itu apa ngikutin si Warmo tadi, nyari Warmo itu tadi. Itu Warmo ternyata terus begini ngikutin si ini, Pi. Katanya aku melihatnya cantik banget, nggak tahu sininya main ngikut, katanya begitu. Itu sampai bisa kepegang sama mereka. Eling sampai ada yang turun ke kali diraupin begini mukanya. Eling istighfar, itu bukan kita, bukan rombongannya kita ada tugas. Surat ini harus nyampe. Oh iya ya, astagfirullahaladzim, mereka balik lagi ke titik tadi. Karena pas pengkolan begini lebih lebar sih, Bi. Akan nyari yang sungai yang lebih ciut untuk nyebrang lebih bukan enak. di tikungan ya. Nah itu mereka akhirnya berhasil buat nyebrang. Nah berhasil buat nyebrang. Ada yang aneh setelah mereka nyebrang itu, mereka merasa mereka kan belum lama dari Slawi Wetan itu untuk ke titik tadi. Aturan hitungan matematisnya mereka seger buger, Bi. Udah istirahat sejenak. Itu setelah melihat itu, setelah nyebrang kali, mungkin jenengan habis inggak gitu, habis renang gitu, mungkin capek. Enggak, itu energinya katanya nggak ada tenaga belas, Bi. Lemes banget katanya habis melihat itu. Mereka jalan katanya kloyang berempat itu kayak dulu kita mau nonton layar tancap kan, kalau udah pulang kan udah ngantuk begini, tabrak-tabrakan itu kayak gitu, Bi. Itu males banget, capek, tapi ini harus nyampein surat piye bar itu surat juju keng rono gawa mana, tapi nggak ada yang jalan cepet. Bar lemes, bar bodoh aku lemes, liren bar yuniren. Itu mereka itu udah tadinya mau lewat jalan yang tadi, bukan jalan tikus, nyari tempat yang nggak ketemu orang karena saking lemesnya, lewatnya jalan normal, ya, jalan umum gitu. Iya, itu sangat berisiko, tapi udah bodo amat gitu. Kayaknya udah mau mati banget saking lemesnya habis lihat itu. Nah itu pas lagi lemes itu, bar mau istirahat di situ, bar istirahat dulu katanya. Ya wis, itu nyender di pinggir jalan, mungkin jalan dulu ya, masih kebun, masih ada pohon-pohonan gede. Mereka cuma ngample begini. Ya Allah, bar, itu tadi ngeliat kayak gitu kok nyampe gini banget ya, bar. Nggak tahu. Padahal orang-orang katanya kurang lihat kayak gitu biasa, kok kita lemes banget. Katanya buat berdiri aja nggak mampu, Bi. Nah itu, tapi semangatnya mereka untuk buat ngadarin surat itu kan ada, masih gede banget. Kita harus nyampein ini, mau nggak mau harus nyampein. Itu bangun nyampe berempat itu sampai ya saling nulungin gitu. Itu jalan katanya keser itu di jalan, dilalanya itu ya nggak ada orang. Dilalanya kuwi nggak ada orang blas, kata dia. Suaranya kan udah waktu gitu ya. Nah terus piye, Mbah? Ya mau disi, kata dia, ceritakan begitu ya. Oh iya monggo. Nah itu kan salah satu enaknya ngobrol sama orang tua, passwordnya mudah, tinggal rokok kretek, kebuka semua. Nah itu dia lanjut cerita, lah akhirnya piye, Mbah? Itu gelap banget di sana, gelap rono wong blas biasa sepi gitu ya. Udune ki rame, ki sepi. Nah itu dari arah belakang ada suara klenteng kayak gitu. Ya suara pedati lonceng. Lagi-lagi antum memang iyalah seolah-olah bisa melihat masa depan. Kan gue orang lama asik. Orang lama itu, ya. Di belakang itu ada suara krincing. Itu bar, mburi apa bar? Oh cenderung memburi, ajang lihat memburi, mengko kayak mau maning, katanya nanti kayak tadi lagi. Tapi bar, tambah ini deket bar, itu pemimpinnya memang yang ditugasin si Sabar sih ya, jadi dia dia yang pegang kendali gitu ya. Oh jangan nengok memburi, bar, tambah perak bar, tambah deket bar. Ya udah minggir aja sedikit, kata mereka. Itu berempat begini. Itu minggir, yang tadi Warmo itu, bar, tolong bar, mandek bar, nggak kuat bar. Itu dia pegangan begini, ini turun sedikit, akhirnya ngelabruk semua di pinggir jalan. Nah ini benar, siapa yang kata kamu pedati. Pakai kebo, ditarik kebo ya. Pakai kebo persis. Itu bau bambu nggak waktu itu? Nah ini mau ngomong, jadi kue weruh katanya, kamu ngeliat
pedati yang suka bawa bambu. Kata Mbak Sabar ngomong aku begitu. Yang bawa bambu, yang pakai kebo, Mbak. Iya, yang pakai kebo. Itu depannya kebo 2, gede-gede banget kebonya. Belakangnya pedati itu kan gede ya, nggak kayak dokar. Gede, ada tutupan begitu ya, Bi. Serem tau itu kalau malam. Asli. Pakai lampu minyak gitu Iya, kan. kelontang begitu terus bunyi sadu banget Mas. Kalau yang ini ngeri memang. Nah ini bilang, nah itu ada kayak gitu. Nah teman-teman, pedati itu belum ke dia, masih ada di belakang lah. Tapi mereka udah keburu ambruk sih. Pedati siapa ya lah paling orang bawa bambu atau apa, jadi dari dulu udah kayak gitu. Iya, emang dari dulu itu pedati itu. Dulu kan pas apa ya, gue masih SD atau SMP gitu, masih sering lewat situ. Tapi mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu udah mulai hilang, udah nggak ada. Mungkin kebunnya lelah, Bi. Lelah, udah banyak truk soalnya sekarang. Asli. Nah itu si pedati itu semakin dekat, itu kelonang makin perek udah kita nggak bisa lari. Kalau memang pedati itu bawa logistik atau bawa ya biasanya bambu, ini bambu. Tapi kalau yang ngulon, setahu kita itu kan harus bawa bambu. Kenapa kosong? Gitu. Oh ya, ini dari timur ya, soalnya dia menuju ke Brebes sana itu ya. Harus muatan biasanya, Bi. Berarti kan sampai era-era kemarin kamu ceritakan pasti ada isinya, itu kosong. Akhirnya kosong ya ya wis kita hanya bisa pasrah, kata dia gitu. Oh berarti mereka tuh lewatnya jalan Singkil situ ya? Jalan Singkil. Mungkin Singkil waktu itu. Iya, Singkil waktu itu. Itu rutenya itu pedati gitu. Itu rutenya itu kali. Terus mungkin yang punya pedati sekarang bahagia. Bro, stop dulu ya. Kita pause dulu, kameranya udah kedap-kedip soalnya. Kita pause dulu, nanti langsung lanjut. Oke, bro, kita lanjut. Langsung loh sekarang loh. Nah itu mereka berdebar-debar, ini sebenarnya isinya siapa atau apa. Kalau misalnya dari pihak musuh itu pasti ada pengawalan di depan atau di belakangnya. Itu kok murni hanya 2 kebo gede, sungguhnya begitu. Itu nggak bawa apa-apa kayaknya, lontang, itu tempelnya ada geser-geser begitu. Itu biasanya kan di depan ada yang bawa pecet-pecet begini ya, itu nggak ada, sepi, sintro. Nggak ada yang naikin maksudnya? Kayak nggak ada yang naikin, sepi banget, nggak ada yang naikin. Tidur kali. Ya mungkin, nanti itu di belakang iya. Nah ini, pas sampai sampingnya mereka, di depan mereka, kan otomatis dongak begini ya, tinggi kan dia. Ya. Itu berhenti, Bi, yang bikin mereka itu piar-piaran kata orang sini. Mau ya lewat aja, ini lagi begini banget, kok pakai berhenti segala. Itu dari depan, dari belakang, itu kan begini ya, itu ngelongok begini, ayo pada munggah, itu bilang ayo pada munggah, ayo pada naik gitu. Iya, itu ayo pada naik, itu dari belakang, yang ininya, dia ngelongok begini, berarti segini ya segini kalau dari sini. Itu perempuan luar biasa cantik, packaging, pakai ini pada itu wajahnya sama yang di kereta tadi. Di kereta kencana tadi sama persis katanya, cuman dandanannya berubah. Dia kayak orang biasa. Ayo pada munggah, ayo begitu ya. Si Warmo ternyata kan ngejar packaging, dia mau ayo munggah, ayo munggah, langsung begitu. Pikir sih, wong apa dudu? Nempel lemah kebunnya nempel lemah wong, kata dia. Itu orang nempel lemah. Nempel tanah katanya. Akhirnya, ayo Tangi, maaf Nyai, lagi lemas, kata Sabar. Lemas apa? Ayo bangun. Tahu bisa bangun, Bi. Sehat walafiat, kata dia begitu. Itu pada, sehat bar. Iya bar. Aduh, ini kayaknya nggak beres. Tapi mereka mau menolak nggak bisa. Ada ketertarikan buat ikut sama si perempuan tadi. Itu akhirnya ayo munggah, itu lembut banget suaranya. Kalau kecantikan kata si Mbah Sabar, wis aja ditakoni bab kuwi, kowe aja takon. Aku pemuda, mesti nanyanya itu cantiknya kayak apa, aja ditakoni katanya. Itu nggak bisa digambarin, kata dia. Angel, kata saya, udah rokoknya udah diimpor berapa, mau nanya cantik aja nggak boleh itu kan. Akhirnya dia pas
Ini mereka naik satu persatu. Itu nggak ada pintunya, di belakang cuma ngomong begitu. Mereka naik, misi ya Nyai, ayo naik. Dia geser ke dalam. Jadi ternyata pas Sabar itu naik paling belakang. Yang unik ini, Warmo naik paling duluan karena dia tertarik packaging kan. Dia naik duluan, pas di pintu, jas gitu Bi. Pas gimana maksudnya? Hilang. Yang Di hilang pintu siapa? Itu Warmo. Oh. Itu di dalam juga sinyal itu nggak kelihatan udah. Jadi di dalam itu nggak ada lampu, gelap. Harusnya masih ada temaram bulan atau masih kelihatan orang Bi. Duduknya di areal mana di dalam itu kan kira-kira 2 kali 3 meter ada kali di dalam karena gede itu kan di ruangan itu kalau udah naik ke dalam hilang. Lagi satu lagi temannya hilang, diginiin sama Sabar juga tetap harus kekeh naik. Sabar nggak ada pilihan lain, di samping itu dia juga penasaran. Itu dia baca-baca sebisanya. Itu kan ada yang buat naik begini, mancal begini. Bismillahirrahmanirrahim, naik ke dalam. Ternyata pas dia masuk begitu, rubah di dalam nggak begitu, Bi. Bukan kereta yang versinya kebot Pedati terus gitu. pedati, enggak. Tapi mungkin ya penararannya Wasabar kayak kereta yang tadi lewat. Di dalam itu gemerlap indah banget katanya Bi. Dan beliau itu katanya si Wasabar menghormati karena mungkin menolong itu packagingnya berubah jadi kayak ratu yang tadi lewat. Warmo gimana? Warma udah kayak gini dong nganga begitu katanya Bi. Yang lain Diginiin sama dong, ngecas gitu. mungkin, tapi kan zaman itu mungkin dia menghormati sama pejuang gitu kan. Itu cuman nganga begini, Nyai. Kadang-kadang ada ngomongan begitu nih diem Nyai kayak gitu lagi. Itu Sabar yang paling bisa menguasain diri. Itu bisa ngomong sama itu. Yang lain gak ada katanya nganga semua. Mungkin nafsu ini bermain ya Bi. Nah ini nggak usah keder katanya. Awakmu nggak usah keder Bar kata gitu. Udah nggak apa-apa. Kamu punya masa lalu. Orang tuamu buyutmu dulu punya masa lalu dengan saya. Begitu. Nggak apa-apa. Kita nggak mau nyelakain kalau bahasa sekarangnya gitu. Kita mau nyelakain kamu. Oh begitu ya Nyai. Terima kasih sekali. Itu ada kusirnya komplit Bi. Itu di depannya juga ada rombongannya. Di belakangnya juga ada. Nah itu sampai berapa lama? Ya udah kalian sekarang udah turun. Sekarang kalian turun, waktunya turun. Itu ya kali mungkin dari kalau sekarang kata Wasabar itu 1 jam ada Bi, di dalam. Tapi pas turun masih di situ-situ aja Bi katanya. Oh. Masih di tempat tadi dia Kirain udah nambah. nyampe. Tapi posisinya sehat mereka. Mereka nggak lemas, masih di situ-situ aja. Pas turun itu, yang turun pertama Sabar, yang lain itu kayak dilemparin turunnya, jatuh semua gitu. Mungkin tergantung sama dalemannya ya. Itu nggak bersih atau apa, turun pada bundas kata orang sini tuh, pada melecah sini itu pada berdarah. Itu Bar, lu nggak barbar itu nggak ada. Itu pas nengok mereka jadi pedati lagi Bi. Itu jadi pedati lagi langsung bias kayak nembus kayak dimensi apalah gelap begitu hilang begitu saja. Dan yang bikin jebel mereka masih di situ-situ aja Bi. Sementara surat ini harus nyampe ke sana. Tapi karena mereka itu sehat lagi, itu lari sekencang-kencangnya kata mereka itu energi tahu dari Balik mana. ya. Itu lari ke arah Brebes secepat-cepatnya sana. Mbah, pakai jalur khusus nggak? Cari-cari kebun apa? Enggak, jalur normal harus pokoknya bodo amat. Ini jatuhnya mungkin udah lebih malam, surat ini harus nyampe. Itu mereka lari sekencang-kencangnya, taruhlah nyampe ke daerah Brebes sana. Langsung lari ke sana, tahu-taunya apa? Di sana itu yang mau dikirim surat udah banyak warga pribumi begitu ya. Itu lagi pada nangis semua Bi. Ternyata kesatuannya Sabar itu udah dipakai habis. Itu di sana udah pada meninggal semua, sekitar 12 atau 17 orang lah. Udah meninggal semua, tapi yang bantai itu udah pergi dan banyak warga-warga sekitar yang lagi meratapi, lagi ngerawatin mayat-mayat pejuang-pejuang tadi. Nah ini Sabar merasa berdosa kan, merasa bersalah, merasa ini, tapi di sisi lain dia berarti ditolong. Kalau datangnya lebih cepat berarti habis gitu kan. Itu suratnya dibaca sama si Sabar. Jadi intinya ini yang dari Brebes
dapat kabar bahwa mau ada serangan di Sawi Wetan, bersiap-siap pindah. Tapi ternyata itu informasinya dibalik, ada mata-mata yang mau diserang di sana, begitu. Nah si Mbah Sabar dapat pertolongan dari, nggak tahu, dia nggak menjelaskan siapa itu yang pakai kereta itu, yang pasti dia itu menolong seperti itu. Iya. Coba seandainya misal nggak di stop waktu itu ya, bahasanya nggak di stop kurang lebih 1 jam, mungkin Sabar udah sampai di sana. Nggak bisa cerita sama aku. Iya, ikut juga nggak bisa ikut ngerokok gitu kan. Nggak bisa ngelihat yang namanya smartphone. Kayak gitu kan. Ya untung lah semua udah ada yang ngatur sih ya. Kadang kita nggak tahu gitu. Iya, benar. Kita kan gini loh, kejadian itu banyak kan kita ngeluh ya. Benar. Kok seperti ini sih, kok seperti ini. Contoh kayak misal Sabar dan Mbah Sabar dan kawan-kawan itu kan pasti ngeluh ya. Iya. Pas turun dari situ udah sejam kok pasti. Kok masih di sini-sini aja gitu. Pasti ada namanya mikir buang-buang waktu atau apa kayak gitu pasti ya. Tapi ternyata itu ada sesuatu yang lebih baik ternyata di balik sesuatu yang dianggap sial atau nggak baik waktu itu gitu. Ya Dan itulah. lagi pula, ya kayak tadi ada pesan dari Mbah Sabar begini. Walaupun kecil perbuatan baik kita, pasti ada yang gantiin, ada hasilnya, tukul mesti tumbuh, entah kapan pasti ada. Mungkin tadi yang diperbuat oleh leluhurnya dia dulu sama beliau yang tadi pakai kereta itu ngasihnya ke cucunya, pertolongannya ke Sabar tadi. Iya, wallahu a'lam. Kalau alam aku juga nggak tahu penjelasan setelah itu. Yang jelas rame aja, cuman ada yang kecewa buatku. Nanya kayak apa, nggak mau ngomong, susah dijelasin, katanya cantiknya begitu. Seperti itu. Yang jelas hidup itu kalau misal kita cara melihat hidup itu agak sedikit beda gitu ya. Lebih detail melihat hidup apa yang terjadi sama kita. Nggak urusan duit, nggak urusan ya hedon kayak gitu semata. Pasti hidup itu terasa lebih indah sih. Lebih indah. Kadang kayak gitu kita itu matanya kayak ditutup sama itu tadi. Duit, dunia, uang kayak gitu atau apapun lah ya yang sekarang yang gemerlap. Padahal ada sesuatu yang ada satu keindahan tersendiri yang kebanyakan orang sekarang nggak bisa lihat ya gitu. Udah, terima kasih bro. Terima kasih banyak buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin kita ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol ya seperti ini, berbagi cerita juga Bro Ayung. Terima kasih banyak buat Bro Ayung sama Mbah Sabar juga. Mbah Sabar itu masih almarhum ya, buat almarhum Mbah Sabar ya. Semoga kesabarannya mendapat sesuatu dari Yang Maha Sabar gitu ya. Terima kasih kawan-kawan di rumah. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.